bukan perpisahan yang akan disesali, tetapi pertemuan yang menyakitkan. Karena perpisahan yang paling menyakitkan adalah aku tidak pernah merasa kehilangan. Tak ada yang lebih pahit daripada pahitnya kata perpisahan. Air hujan sudah mulai meleleh. Oh belum ya. 365 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 2022, hadir di tengah-tengah kita semua jemaat GKS Tambolaka seorang nyong, katanya Dohau, yang menjalani masa vikariannya ketiga di GKS Tambolaka. Nama lengkapnya siapa ya? Lupa saya, lali aku. Kakak vikaris Juventus, bukan klub bola ya, Juventus Leksi Lobo Sarjana Teologia. Kita akan mendengarkan pesan dan kesan selama 365 hari kurang 17 dari kakak vikaris. Bagaimana rasanya di GKS Tambolaka? Perlu kami titip pesan kakak vikaris, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Karena seorang dokter kalau seorang pasien datang ke dokter, katanya, ini pasien yang bertanya ya, dok, bibir saya pecah-pecah, hati berdebar-debar, saya sakit apa dok? Dokter menjawab, itu gejala, lain di bibir, lain di hati. Tapi saya kira kakak vikaris tidak lain di bibir dan di hati. Kami persilakan kakak vikaris untuk menyampaikan kesan dan pesan. Baik, Bapak Ibu Jemaat dan Bapak Ibu Majelis, selamat pagi, salam. Salam. Terima kasih Mama Dokter yang sudah menjadi MC mengantar juga untuk perpisahan ini. Ada kalimat yang menarik tadi di akhirnya, tapi ada juga kata firman Tuhan untuk menggenapi itu. Apa yang keluar dari mulut tentunya itu terpancar dari dalam hati. Jadi jangan ada yang mengatakan begini, hanya bicara saja. Hati ini tidak seperti demikian. Tidak. Oke, baik. Bapak Mama kekasih Tuhan, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik pelayanan ini yang sudah berkenan menghantarkan saya melalui sinode Gereja Kristen Sumpah. Pada tahap yang ketiga, boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan, jemaat Tambolaka, kurang lebih 365 hari kurang. Bapak Mama, saya patut berterima kasih ketika saat saya tiba di sini tanggal 17, saya boleh berjumpa dengan Bapak Pendeta, keluarga pastori, Bapak Bendahara, Bapak Guru Injil yang saat itu ada candaan sedikit. Dia katakan begini, Bapak Guru Injil, Bapak Mama, karena Mama saya juga ikut mengantar saat itu, timbang memang Bapak Vikaris, katanya begitu. Berapa beratnya Bapak Vikaris kira-kira? Saat itu saya jawab 85, kalau juga tidak salah 86. Dan syukur kepada Tuhan, lewat cara jemaat memelihara hamba Tuhan. Ya. Hari ini, saat ini, detik ini, berat badan saya juga naik. Dari malam ketika berdoa bersama dengan Mama Ise, saya timbang berat kurang lebih 94 kilo. Saya bilang ini, saya sempat buat story juga. Saya bilang ini, gara-gara jemaat Tambolaka, saya obesitas, ini jas, ini baju, semua sudah sesat. Jadi kayaknya di tahun yang baru ini harapan saya mungkin harus diet
supaya bisa menjaga kebugaran, kesehatan juga. Ya, ini hanya sekedar guyon saja bagaimana saya bersyukur berada di tengah-tengah jemaat, kehidupan berjemaat. Untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta selaku mentor, dan juga keluarga pastori, Mama Pendeta, Adi Umbu, Kakak Nia, Apri, yang memang menangis, yang memang tentunya sebagai seorang vikaris jika saya hadir, Bapak Pendeta sekeluarga. Bapak Mama saya diomong ini hari saja, besok tidak. Jadi kalau sekejap tidak apa-apa ya. Ya, kita tidak berjumpa. Ya. Terima kasih buat Bapak Pendeta bersama keluarga pastori yang memang juga menerima saya sebagai anak, sebagai saudara, sebagai kerabat. Kalaupun saya pulang pelayanan kadang saya tidak masak, Bapak Pendeta bilang, vikaris, ya, terima kasih Mama Glenda isu. Ya, saya bercerita sedikit. Kalau saya pulang kadang belum sempat cok nasi, Bapak Pendeta bilang ada vikaris sudah makan, kalau belum, saya langsung ambil pilih makan. Terima kasih untuk keramat tamahan Bapak Pendeta sekeluarga yang juga sudah membimbing, mengarahkan saya, dan juga saya juga harus menyatakan permohonan maaf kepada Bapak Pendeta selaku mentor dan keluarga pastori kalau mungkin dalam perkataan, dalam sikap saya selama kita hidup berpelayanan ataupun hidup sebagai keluarga dan juga sebagai tetangga pastori, ada sikap-sikap saya yang tidak berkenan yang Bapak Pendeta, Mama Pendeta temui, sekiranya dimaafkan untuk hal demikian. Terima kasih yang kedua juga saya ucapkan kepada Majelis Jemaat GKS Tambolaka Pusat secara khusus, cabang dan ranting, kemarin sudah berjumpa dalam perpisahan. Terima kasih juga untuk cinta kasih Bapak Ibu Majelis, Penatua dan Diaken yang juga selalu mengarahkan saya, membimbing saya dalam proses belajar selama 1 tahun. Ada begitu banyak dinamika Bapak Ibu Jemaat dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, secara khusus dalam memutuskan banyak hal mengenai kemajuan pelayanan di Jemaat Tambolaka. Kadang kami ini Majelis Jemaat harus memang berdebat untuk banyak hal, tetapi pada akhirnya dari perdebatan itu tidak membuat kami sebagai Majelis Jemaat ada dalam kubu ini, dan itu tidak seperti demikian. Perdebatan boleh ada, tetapi tetap ada dalam sebuah kesatuan. Itu yang saya belajar dari kehidupan berpelayanan, yang secara khusus dalam lingkup Majelis Jemaat tetap ada dalam kesatuan, kebersamaan yang ada. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Jemaat untuk setiap cinta kasih yang diberikan. Pada tempat yang berikut juga saya berterima kasih untuk semua komisi yang ada. Komisi anak, komisi perempuan, komisi pemuda, komisi bapak, yang kurang lebih dalam 365 hari kami sempat beribadah 1 kali saat itu. Saya masih ingat persis. Dan yang kedua, sempat mau beribadah di rumah Bapak Martin saat itu, tetapi pada akhirnya bapak-bapak yang lain tidak datang karena kesibukan. Ya, itu realitas yang terjadi Bapak Mama. Di mana tempat seperti itulah kondisi bapak-bapak. Bapak-bapak lebih suka yang eksen-eksen. Kalau bilang cor lantai, lihat sudah Bapak Ibu Jemaat. Ketika membangun pasti bapak hadir. Tapi mungkin di tahun yang baru kita coba yang pesannya khusus komisi bapak, kita sama-sama meramu bersama Bapak Pendeta dan Majelis yang ada. Terima kasih juga untuk komisi perempuan, komisi pemuda, Kompeta, ya, Kompeta yang sudah bersama-sama melayani kurang lebih 1 tahun. Saya juga mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya mungkin dalam relasi kita sebagai orang muda, dalam perkataan sikap, ataupun pemuda juga mengeluhkan kadang Bapak Vikaris jarang bergabung dengan kami dalam persekutuan ketika berubah jadwal ke hari Jumat saat itu, ya. Pertama awal masih hari Sabtu beribadah, terus berubah ke Jumat. Hai Pak Vikaris, sudah tidak sama-sama lagi beribadah dengan kami. Saya katakan bahwa bukan sebuah kesengajaan, saya tidak terlibat dalam
beberapa kali ibadah, tetapi itu selalu bertabrakan dengan jadwal ibadah rumah tangga yang juga jam 7 yang sama. Untuk hal itu saya menyadari untuk kekurangan yang ada, sekiranya perjumpaan kita dalam komisi pemuda, hal yang baik itu berdampak bagi teman-teman pemuda dan juga menambah semangat untuk pelayanan pada tahun yang baru ini. Dan yang berikut, ucapan terima kasih kepada HRG, panitia HRG Hari Jambi, Kakak Bapak Gio, Kakak Eri, dua orang yang menurut saya cukup kompak, cukup solid. Dan hari ini ada kamera di sana, Kak Eri yang merekam dan sudah pasti akan muncul di YouTube GKS Tambelaka. Terima kasih, terima kasih Kakak Eri, Bapak Gio yang memang selama 1 tahun kita bersama-sama. Ketika saya tiba juga di Tambelaka, saya kaget saat itu berjumpa dengan Kakak Ambu, Mama Gio, istri dari Kakak Mance, yang juga pada waktu yang lalu adalah guru saya. Pak Mance ini, Ketua HRG, adalah guru saya di SMK 5 waktu lalu, guru bahasa Inggris. Dan Kakak Ambu ini dia mengajar di tata usaha. Bukan suatu yang kebetulan ketika saya berjumpa di awal dan pada perjalanan pelayanan kita bersama-sama dalam panitia HRG. Terima kasih Kakak Eri, Bapak Gio yang sudah bersama-sama dalam pelayanan selama 1 tahun mendukung pelayanan yang ada. Yang berikut, terima kasih juga kepada tokoh jemaat Tuhan, ya, secara umum yang punya caranya sendiri menerima saya dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelayanan ini selama kurang lebih 1 tahun. Tentunya Bapak Mama, sebagai vikaris saya menyadari bahwa saya bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia setengah dewa. Saya harus bicara jujur bahwa mungkin dalam perjalanan 1 tahun ada begitu banyak hal yang saya tidak kerjakan dengan baik. Tapi sekiranya yang berkenan dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat, tokoh jemaat, yang baik itu boleh diterima dan juga menjadi berkat. Terima kasih juga untuk setiap masukan-masukan yang ada, baik dari Bapak Ibu jemaat, majelis jemaat ataupun Bapak Pendeta. Tentunya dengan masukan-masukan itu menjadi bekal bagi saya, Bapak Mama, untuk menapaki pelayanan di tahun ini di tempat yang juga menjadi misteri bagi saya. Sesuai dengan SK Sinode, pada tanggal 10 kami akan menerima SK yang baru. Kami ini, Bapak Mama, vikaris adalah pegawai Sinode. Istilahnya kalau dalam lingkup PNS, kami ini masih PTT, pegawai tidak tetap. Jangan macam-macam dengan Sinode, gitu. Jadi ditempatkan sesuai SK dari Sinode itu tanggal 10. Dengan demikian Bapak Mama, terima kasih untuk cinta kasih yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan GKS Tambelaka. Saya mendoakan yang terbaik untuk jemaat Tambelaka. Secara khusus juga berterima kasih kepada panitia pembangunan, Bapak Ise, Opa, Jebelalo, dan semua panitia pembangunan yang juga melibatkan saya dalam proses pembangunan. Mungkin tidak banyak hal juga yang saya dapat beri dalam proses pembangunan ini, tapi sekiranya segala sesuatu yang saya sudah coba berikan dengan setulus hati itu membawa dampak bagi proses juga pembangunan rumah Tuhan, dan kita akan menepaki dan jemaat Tambelaka akan menepaki di tahun ini. Pesan bagi jemaat Tambelaka seperti dalam pemberitaan firman, jagalah, rawatlah kebersamaan yang ada itu, baik dalam lingkup majelis jemaat ataupun dalam hidup berjemaat. Saya selalu mengatakan kepada beberapa majelis jemaat, dari 3 tahap yang saya lewati, saya cukup merasakan kebersamaan itu di jemaat Tambelaka ini. Itu tangan itu. Itu terukur dari bagaimana partisipasi Bapak Ibu dalam pelayanan, dalam banyak hal. Ketika Korwin juga mengkoordinasi banyak hal, semua mau terlibat. Itu juga menjadi bekal bagi saya secara pribadi. Itu juga ketika menjadi hamba Tuhan, mengaminkan apa yang menjadi doa Bapak Pendeta, untuk juga dapat merawat kebersamaan Tuhan itu yang ada. Mungkin kebersamaan ini sulit ditemukan di jemaat lain, sulit kalaupun ada. Ya, syukur kalau sama seperti jemaat Tambelaka.
Untuk itu, saya juga memohon di akhir ini, saya juga memohon doa dari Bapak Pendeta Majelis Jemaat, dari Jemaat Tuhan, untuk penempatan saya yang baru di mana saja, agar tetap kuat menjalani, tetap sehat, tetap semangat melayani Tuhan dimanapun sinode akan tempatkan. Saya hanya memohon doa, dan sekiranya kalaupun kita tidak akan berjumpa secara fisik, tetapi kita akan tetap berjumpa lewat media sosial. Ya, beberapa jemaat sudah berteman, majelis jemaat juga sudah berteman di Facebook. Nama Facebook saya Juventus Lobo. Ya, gitu. Instagram juga Juventus Lobo. Ada YouTube juga, Sosial Budaya Sumba. Ya. Bapak Ibu bisa mencari, bantu subscribe ya Kakak Erike, supaya bisa naik subscribe-nya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk sukacita 1 tahun ini. Maafkan jikalau banyak hal yang saya lakukan tidak berkenan di hati Bapak Ibu Jemaat. Selamat pagi dan salam.